Banyak janji Kapolri baru Jenderal Listio Sigit Prabowo kepada publik, salah satunya meniadakan polisi di lapangan dengan senjata api. Bahkan polisi tingkat sektor juga diwacanakan tidak perlu lagi melakukan penyidikan terhadap kasus. Lalu apa dan bagaimana peran Polri yang menurut berbagai lembaga survei memiliki tingkat kepercayaan publik yang turun begitu ya. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia. Selamat sore Bang Usman. Selamat sore, Ferdi, dan selamat sore CNN. Ya, terima kasih Bang Usman sudah bergabung dengan kita. Kita juga mengundang sore ini dengan Bang Neta, tapi sampai dialog kita mulai belum ada konfirmasi dan Polri juga kita undang untuk berdiskusi, Bang. Tapi kita masih tunggu, kita lanjutkan dulu dengan Bang Usman sore ini. Bang Usman, kalau kita lihat kemarin Jenderal Listio Sigit sudah dilantik begitu ya, resmi menjadi Kapolri. Hari ini hari pertama bekerja. Ada beberapa pekerjaan rumah lah yang mungkin masih terbengkalai dan juga wacana ke depan dengan tugas-tugas yang baru begitu. Soal penegakan hukum ini juga banyak disoroti, Bang. Bagaimana penegakan hukum yang dianggap tidak menganut azas berkeadilan begitu. Publik menilai bahwa hukum masih tajam ke bawah, tumpul ke atas begitu. Apa perspektif Anda soal ini? Ya, perspektif saya menempatkan kepolisian sebagai justice community, sebagai komunitas keadilan, bukan hanya sebagai security community atau komunitas keamanan. Dengan demikian, maka fungsi-fungsi penegakan hukum untuk melindungi masyarakat, melayani masyarakat, atau melayani masyarakat yang mencari keadilan, mesti lebih diutamakan. Begitu mungkin perspektif utamanya gitu. Kalau kita jabarkan lebih jauh, tentu saja itu bisa sampai pada level yang sangat teknis. Misalnya, apakah fungsi-fungsi penyelidikan, penegakan hukum di tingkat kepolisian terbawah perlu atau tidak dihapuskan, sebagaimana disampaikan oleh Pak Listio misalnya. Saya kira itu perlu ditimbang secara matang. Memang terdapat semacam kekurangan sumber daya manusia di tingkat sektor, misalnya dalam konteks kemampuan atau kemahiran di dalam melakukan penyelidikan yang ilmiah atau penyidikan yang ilmiah. Sehingga mungkin dirasakan perlu diprioritaskan kepada bidang lain, misalnya Harkamtipmas, pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Nah, pada masa Kapolri yang terdahulu, kendala-kendala sumber daya manusia ini dijawab dengan program pendidikan sarjana untuk seluruh anggota kepolisian yang ada di tingkat sektor, di tingkat terbawah. Yang memang ketika itu rata-rata masih SMA atau lulusan SMA. Nah, problemnya adalah pemberian kesempatan belajar yang sangat baik itu tidak diikuti dengan pembebas tugasan mereka. Sehingga ketika mereka mengikuti pendidikan, mereka sudah dalam posisi yang sangat lelah. Gitu. Nah, saya kira keputusan itu atau rencana kebijakan itu perlu ditimbang secara matang. Meskipun saya sangat mengapresiasi pertimbangan Kapolri, termasuk juga misalnya mewacanakan untuk pihak kepolisian tidak menggunakan senjata api atau tidak menggunakan pistol. Oke, soal reformasi birokrasi bagaimana Anda melihat ini? Kalau saya tidak salah, koreksi 17 tokoh nasional juga dilibatkan sebagai penasihat Polri begitu. Tapi kemudian persoalan di internal image dan citra, apalagi juga adanya oknum-oknum yang masih terlibat kekerasan dan juga pelanggaran HAM, ini apa yang perlu dibenahi dan masih perlukah ini menjadi sorotan penting untuk ke depan? Masih sangat perlu. Kalau apa yang dibenahi saya kira lebih pada akuntabilitas gitu ya. Pertanggungjawaban ketika terjadi masalah. Apakah itu misalnya praktek KKN di dalam penyelesaian perkara atau misalnya penggunaan kekerasan di dalam pemeriksaan, penyiksaan, atau misalnya penggunaan senjata api dan penggunaan kekuatan yang eksesif di dalam menanggulangi unjuk rasa misalnya. Yang saya maksud dengan penanganan perkara ini termasuk juga jual beli kasus yang kadang-kadang masih kita bisa temui. Dan ini yang saya kira dijanjikan oleh Kapolri yang baru, bahwa masyarakat akan bisa memantau, mengawasi secara terbuka, termasuk melalui mekanisme keluhan dan juga manajemen elektronik penyidikan. Bahkan juga Kapolri berjanji bahwa kasus-kasus yang dimiliki oleh masyarakat yang sempat berlarut-larut akan tidak ada lagi yang berlarut-larut. Nah, hal-hal semacam ini tentu saya sangat apresiasi. Ada yang menarik di dalam konteks kepercayaan publik pada kepolisian. Dalam beberapa waktu terakhir, survei justru menunjukkan kesan yang lebih positif gitu ya, meskipun tidak sebaik di tahun-tahun yang silam.
Nah, ini adalah satu modal yang sangat baik untuk pihak kepolisian, khususnya kepemimpinan Kapolri yang baru. Pertama, dalam konteks menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum. Yang kedua, dalam konteks mengedukasi masyarakat terkait dengan pencegahan atau penanganan COVID. Yang ketiga adalah memastikan aturan protokol kesehatan benar-benar berjalan dengan baik saat ini, gitu. Termasuk juga mengamankan pemberian bantuan sosial dan lain sebagainya. Nah, di luar itu semua, saya kira fungsi-fungsi utama dari kepolisian untuk melayani, melindungi masyarakat, termasuk menegakkan hukum untuk mereka yang mencari keadilan itu harus tetap diutamakan. Oke, menuju era modern ini seperti apa Bang Usman melihatnya? Karena kan salah satu visinya juga terkait dengan pemanfaatkan teknologi begitu. Polisi juga Itu benar. dilatih untuk melakukan hal-hal yang sifatnya memajukan teknologi. Ini seberapa mampu begitu? Pertama, pandangan itu sangat baik dan saya kira memang ke depan fungsi-fungsi pemeliharaan keamanan, ketertiban itu sangat mengandalkan teknologi. Dan ini mungkin masa di mana pendekatan manusia dalam pengertian pengerahan pasukan atau personel gitu ya, maaf personel maksud saya bukan pasukan, itu tidak terlalu cukup lagi untuk melihat kompleksitas kejahatan yang ditangani atau yang berada di dalam kewenangan-kewenangan kepolisian gitu. Nah, selain teknologi, yaitu pendekatan ilmiah gitu. Misalnya kemahiran anggota kepolisian di dalam mengolah tempat kejadian perkara. Dan ini harus merata dari tingkat, katakanlah pusat, Barreskrim. Barreskrim ini kan seperti FBI-nya Amerika lah. Pun di Amerika mungkin lebih independen. Nah, tetapi kemampuan-kemampuan teknis atau kemampuan taktis operasional anggota kepolisian itu perlu sampai di tingkat bawah, di tingkat sektor. Sehingga masyarakat benar-benar merasakan keberadaan kepolisian dan merasakan pelayanan dan perlindungan kepolisian. Karena ada satu slogan di dalam kepolisian itu selalu di jalan, gitu, always on the road. Maksudnya itu setiap kali ada keluhan dari masyarakat, dalam hitungan menit, dalam hitungan yang tidak terlalu lama, pihak kepolisian sudah bisa berada di lokasi. Entah itu untuk melindungi masyarakat yang terancam, atau untuk mengamankan, katakanlah, sebuah kericuhan, atau untuk melakukan penyelidikan-penyelidikan. Sampai ke hal-hal yang teknis, misalnya untuk mengolah tempat kejadian perkara, melakukan penyidikan sidik jari, sidik kaki, dan lain sebagainya, memasang garis polisi. Hal-hal semacam itu yang saya kira kemahirannya tidak dimiliki oleh semua orang. Dan mungkin ke depan pendidikan di kepolisian perlu dikembangkan ke arah sana. Saya sangat mengapresiasi pihak kepolisian memiliki misalnya PTIK, tetapi saya kira untuk mengembangkan ilmu kepolisian yang terlalu teoritik juga tidak akan aplikatif di dalam fungsi-fungsi lapangan. Nah, hal lain yang mungkin penting selain teknologi dan juga pendekatan kemampuan kemahiran polisi berbasis ilmiah, yang juga penting adalah penganggaran yang memadai gitu. Kalau tidak ada penganggaran yang memadai misalnya untuk penyelidikan dan penyidikan, saya kira akan sangat sulit juga di tingkat lapangan penyelidikan kasus-kasus yang sangat kompleks itu bisa ditangani dengan baik. Nah, di luar itu saya apresiasi komitmen Kapolri yang ingin membangun polisi yang humanis termasuk di dalam menangani unjuk rasa atau protes-protes damai dari masyarakat. Bahkan untuk mengendalikan penggunaan senjata api dan juga bahkan menghilangkan sebisa mungkin penggunaan senjata api di dalam fungsi-fungsi kepolisian sehari-hari. Oke, terakhir Bang Usman, kita pinjam istilah 100 hari bekerja mulai hari ini. Konkretnya apa yang perlu diselesaikan tugas-tugas yang masih terbengkalai? Ya, memang kasus-kasus yang mungkin selama ini dirasakan oleh masyarakat. Ya. Di berbagai daerah kan banyak sekali kasus di mana masyarakat adat, para pemimpinnya atau aktivisnya atau anggotanya itu dikriminalisasi, dipenjara dengan tuduhan-tuduhan yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Padahal mereka hanya memperjuangkan lahannya atau membela tanahnya dan seterusnya. Atau yang kedua, saya kira pekerjaan rumah juga yang sangat penting adalah kalau ada penggunaan senjata api itu perlu dipertanggungjawabkan. Bagaimanapun juga senjata api itu hanya bisa untuk 4 keadaan. Pertama, pertahanan diri. Kedua, pencegahan kejahatan. Ketiga, penangkapan. Itu pun bukan penangkapan siapa saja, tapi penangkapan orang yang menunjukkan adanya bahaya. Yang terakhir adalah mencegah orang melarikan diri. Itu pun tidak setiap orang, melainkan orang-orang yang benar-benar menunjukkan bahaya. Lebih baik melepaskan seseorang daripada menimbulkan bahaya bagi orang lain, bagi masyarakat, atau bagi pihak kepolisian sendiri. Jadi ada banyak lagi yang saya ragu kalau 100 hari itu akan cukup untuk membuat gebrakan. Mudah-mudahan sih ada gebrakan.
Oke, baik kita tunggu janji dan ini realitanya dari Kapolri baru ini untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dan sengkarut yang terjadi baik di internal ataupun juga eksternal Polri itu sendiri. Terima kasih Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid sudah bergabung dengan kita sore ini.